Masih di program One on One spesial langsung dari Balai Kota DKI Jakarta bersama Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, Anda siap tidak populer, itu artinya kemudian banyak program-program Anda yang juga di tingkat bawah ditentang oleh masyarakat. Sekarang Anda kalau mau mengatasi banjir, gimana caranya? Semua sungai harus dinormalisasi. Zaman Belanda penjajah kita saja masih lebih baik hati semua sungai dikasih jalan inspeksi, supaya gampang untuk melakukan pemeliharaan sungai. Sekarang bukan cuma jalan inspeksi dibuatin rumah mewah, dalam sungai pun dibuat rumah. Jadi gimana nggak banjir Jakarta? Nah sekarang Anda mau biarkan banjir atau menggusur rumah-rumah itu? Kalau Anda menggusur rumah-rumah itu udah 30 tahun, 40 tahun, udah mewah-mewah. Nah Anda pilih yang mana? Nah itu pemilih Anda sebagian. Nah kalau Anda lakukan, Anda tidak terpilih. Atau tinggal pilih, Anda mau jadi gubernur, tapi Jakarta tetap gitu-gitu aja. Nah Ahok milih saya yang lebih mana? memilih Jakarta beres, sekalipun kamu tidak pilih saya lagi. Ya sudah, kalau kamu mau yang itu cuma butuh 50% plus 1. Hitung-hitungan aja. Kalau kamu nggak suka sama saya lagi, ya jangan pilih saya lagi. Kayak yang menolak-nolak saya. Kamu kirim dong calon kamu yang jujur, yang tidak korupsi, jangan jualan agama. Jangan cuma nyuruh orang pilih yang seukuah segala macam. Kalau korup buat apa? Dari mana ilmunya gitu kan? Tapi kalau memang rakyat Jakarta lebih suka yang seukuah, seakidah, tapi nyolong, ya pilih dia. Gue mas, terima kasih juga. Cari aja orang lain. Emang aku mau jadi pejabat? Aku mah cuma numpang kerja aja kok, aku ngelamar kerja kok, dapat gaji. Kalau kamu mau cari orang yang kerja lain, cari aja. Nah, dalam pandangan Pak Ahok, persoalan Jakarta itu selain banjir dan macet, apa lagi? Persoalan Jakarta itu mesti ada pemimpin yang berani aja. Karena Jakarta ini semua masalah banjir, macet, PKL, semua ada kajian. Dan semua ada solusinya. Nah tinggal sekarang kamu jadi gubernur berani nggak mengambil putusan mengikuti solusi yang dibikin. Karena di Jakarta ini dari oknum melarat sampai oknum konglomerat punya kepentingan. Nah kalau kamu ambil tindakan, rezeki dia diambil, marah. Itu masalahnya kan. Nah, sekarang kamu berani atau tidak populer. Bahkan mungkin mengancam kamu misalnya gitu. Nah ini harus dibalik. Sama bisa kita bongkar di bawah layang kereta segala macam. Dia marah lewat keluarga saya bilang gini. Tahu nggak tuh si Ahok katanya? Kami udah dagang begitu untung gitu enak 15 tahun di sini. Dia main enaknya datang main bongkar usir kita. Ini toko-toko kita. Kita nggak mau ganti rugi. Ini ada goodwill ini, ada hitungannya nih. Saya jawabnya santai aja. Kamu harusnya berpikir terbalik bos. 15 tahun Anda untung melanggar aturan. Tanpa bayar lagi ke pemerintah. Dan saya tidak menggugat Anda. Ya cukup lah untung 15 tahun supaya kasih orang lebih baik gitu loh. Jangan nuntut ke saya, terbalik saya bilang. Nah ini cara berpikir terbalik. Ya mungkin dia kurang senang kan. Ngoceh-ngoceh macam-macam. Makanya ada berapa oknum bos ini yang ngomong begini. Tunggu aja, Ahok pasti ada kelemahannya. Begitu kita dapatin kelemahannya, kita pencet dia sampai mati, kita blow up habis. Supaya dia mati itu, kurang ngajar gitu. Udah ada kayak gitu kan? Kelemahan macam apa yang dimaksudkan? Ya, dia cari aja macam-macam. Sikap yang salah? Enggak macam-macam, dia yakin manusia kan semua kan ada ada tumit Achilles dong. Nah dia mesti cari nih apa nih supaya di blow up. Dalam mengatasi kemacetan, program terbaru yang disampaikan oleh Pak Ahok itu melarang motor masuk ke jalan protokol. Bukan, itu bukan program kemacetan, salah orang. Kalau yang motor bukan, program kemacetan terbaru saya justru adalah light rail transit. Bukan motor. Kita nggak bisa larang motor, kita ada industri motor. Tiap hari Jabodetabek bisa 4.500 kendaraan. Dan bagi orang gaji pas-pasan, motor itu adalah investasi dan menolong dia. Tapi ada masalah sekarang. Anda naik motor dari pinggiran kota masuk ke tengah kota begitu padat, satu hari itu mati 2-3. Karena mengabaikan keselamatan pribadi. Karena terlalu capek. Dan kita juga cenderung kalau naik motor itu, apalagi iklan motor kan, komeng sampai sobek celana gitu kan. Ini jago nyalip gitu kan. Jadi kalau kita naik motor tuh pikirannya mau nyalip aja gitu loh. Di Jakarta mah nggak selesai-selesai. Kalau di kampung saya bisa, ada mobil dilewatin. Lewatin tuh santai, karena nggak ada mobil lagi.
Kalau Jakarta kamu lewat sampai kapan? Sampai tengah pagi terpaksa juga nyalip-nyalip terus. masih ada mobil. Kamu kalau kecapean di tengah kota, stang ini nyenggol dikit, jatuh, mati. Nah ini rata-rata keluarga muda. Oke. Nah makanya saya berpikir ini harus dipaksakan. Sediakan bus tingkat gratis. Yang udah penat ini kita paksa taruh motor, nggak boleh masuk ke sini. Kalau ngantar barang gimana? Ya lewat aja dari pintu samping belakang. Tapi orang-orang pekerja yang naik motor itu, dia nggak boleh naik motor terlalu lama. Manusia itu ada hitungan ketahanan itu ada. Oke. Saya paksa dia, kamu bisa tidur di bus, berdiri juga bisa tidur, duduk juga bisa BBM, bisa telepon. Nah itu yang kita mau paksakan. Memang saya tahu kita survei 60% menolak pengendara motor, apalagi mau demo nih. Tapi bagi saya lebih baik kamu benci saya daripada kamu mati sebelum waktunya. Memang kita bilang takdir. Ya boleh takdir juga. Kalau lu ngebut loncat dari bawah ya pasti mati. Bukan takdir, lu aja gendeng loncat gitu kan. Itu mesti jelas. Itu. Tapi kalau untuk atasi macet harus berbasis rel. Makanya kita tambah bus yang banyak, Transjakarta termasuk bangun light rail dan MRT. Itu solusi. Nah, terkait dengan pelarangan motor tadi, ternyata itu program yang bagus untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Tapi kemudian sering disalahartikan. Orang kan nggak suka, kebiasaan kan nggak suka. Jadi dalam teori transportasi, tidak ada transportasi umum manapun yang bisa mengalahkan mobil pribadi. Apalagi motor. Betul. Karena yang paling nikmat hidup ini motor seluruh dunia. Mau taruh di mana semua fleksibel. Makanya di seluruh dunia nggak ada yang bisa mengalahkan motor kecuali regulasi menyetop. Bukan melarang mereka membeli, tapi membatasi perjalanannya. Kamu beli motor bayar STNK masuk di kekas DKI, beli aja yang banyak, 1 juta juga nggak apa-apa. Cuma saya ngelarang kamu mati muda gitu, karena anak istrimu repot, itu tanggungan kita. Jadi minta KJP lagi, KIS, KIP lagi kan. Pusing kita nih. Itu terkait kemacetan. Gimana dengan banjir? Kemarin kalau nggak salah Pak Ahok bilang banjir itu nanti hanya 1 hari akan beres. Pasti. Banjir Jakarta kan sederhana. Dari selatan yang tinggi, turun ke utara yang rendah yang laut. Kebetulan yang di utara ini kira-kira kalau pasang 2,8 meter di bawah muka laut. Ya gimana caranya? Ya beresin tanggul. Kira-kira yang harus lebih tinggi dari 2,8 meter. Bikinin waduk. Kalau air laut lagi pasang, air lagi datang, ya pompa. Kalau kira-kira air laut lagi surut, ya lepasin. Nah, sekarang utara kan boleh dikatakan waduk Pluit 3,5-nya sudah oke nih. Pompa pun udah siap gitu di situ. Kuncinya di situ. Nah, ke Kapuk Muara, Kapuk Kamal, Marunda kan betonnya belum jadi. Nah, kenapa saya katakan nggak akan lebih berminggu-minggu lagi kalau ini beres? Air tuh masih atas turun ke bawah. Kalau dia hujan, ini kenapa banjir di selatan? Karena sungainya 25 meter, 65 jadi 5 meter. Ya ibarat gelas sudah penuh air, kamu siram air pasti tumpah. Tapi kalau tumpahnya jatuh ke laut kan? Kalau lautnya udah pasang, kita pakai pompanya beres, lewat nggak nih air semua? Lewat. Jadi banjir nggak mungkin lebih dari 1 hari. Kalau kelebihan air lepas saja. Baik, Pak, pembersihan waduk, pembersihan sungai, kemudian pompa, ini kan juga program yang sudah dicanangkan sebelum-sebelumnya. Anda yakin itu berhasil untuk kali ini? Kita cukup sukses, kita bersihkan semua sungai, Sunter segala macam, Pasar Ikan. Itu tadi kamu jadi tega, gusur rumah. Ya memang kita gusur. Kali hitam semua pakai kita gusur. Nggak ada pilihan. Baik. Dan itu berakibatkan pencitraan Pak Ahok buruk pun tidak apa-apa. Yang penting Jakarta beres. Karena saya disumpah untuk itu masalahnya gitu. Baik, Ya, mengapa seorang Ahok mengabaikan pencitraan? Padahal kalau dengan pencitraan yang baik, dia bisa menjadi pejabat yang lebih tinggi di masa datang. Tunggu saat lagi di One on One.